Halo ladies and gentlemen, welcome back again to We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita The Great Ruler episode 44. Let's go. Lanjut dari episode kemarin, scene memperlihatkan suasana pagi hari syahdu di Akademi Beichang. Muchen yang lagi nyantui di halaman depan kontrakan, tiba-tiba didatengin Sulinger. Sulinger mengatakan kalau mbaknya ingin bertemu dengan Muchen, yaitu senior Susuan. Mbak Susuan ingin berdiskusi bersama dengan Muchen. Singkat cerita, dibawalah Muchen ke tempat markasnya mbaknya Sulinger. Kehadiran Muchen disambut baik oleh Mbak Susuan. Mereka pun saling ngobrol nyantui. Mbak Susuan mengatakan alasan mengapa mengundang Muchen datang kemari, yaitu karena Mbak Suan menerima sebuah tugas tingkat surgawi dari aula tugas akademi. Apakah Muchen berminat untuk bergabung? Pergi ke Bukit Naga Putih, mencari sebuah ruang rahasia ranah Heavenspawn. Meski tugas tingkat surgawi terbilang cukup bahaya, namun imbalannya cukup lumayan. Mbak Susuan memilih Muchen juga karena mengapresiasi moral Muchen. Dia percaya ketika nanti mengalami kesulitan, Muchen gak akan meninggalkan rekan-rekannya. Kerjasama dan gotong royong adalah hal paling utama di tugas tingkat surgawi. Nggak perlu memilih orang dengan kekuatan yang hebat. Mbak Suan dapat menyimpulkan itu karena sebelumnya Muchen juga pernah nolongin adiknya, yaitu si Sulinger, pada saat berburu biji teratai. Tentu aja jika tugas tingkat surgawi ini selesai, mereka akan membagi rata imbalan. Setidaknya Muchen minimal bisa mendapat 1,5 juta nilai spiritual. Dan ya itu sih lumayan mantap jiwa. Bisa jadi pria konglomerat nih nantinya si Muchen. Tugas tingkat surgawi memang bukan kaleng-kaleng. Bahkan jika dihitung-hitung, kalau Muchen bisa ikut menyelesaikan tugas tingkat surgawi 3 atau 4 kali, bukankah bisa langsung membeli esensi darah ikan naga laut utara, barang yang didambakan Mbak Jiu. Setelah itu, Sulinger pun menjelaskan tentang tugas tingkat surgawi yang akan mereka jalani. Dia berkata, tugas ruang rahasia ranah Heavenspawn kali ini adalah mencari sebuah gua yang diwariskan sejak zaman kuno. Ruang rahasia ranah Heavenspawn merupakan tingkat terendah dalam tugas tingkat surgawi, juga yang paling aman, makanya nggak perlu sampai diserahkan ke akademi. Banyak murid yang berminat dengan tugas ini. Mendengar itu, tanpa berlete-lete, Muchen langsung gas-gas saja. Ini adalah kesempatan yang mantap jiwa. Sebelum itu, Muchen mencoba minta 1 slot anggota lagi, karena dia ingin ngajak Luoli ikut dalam tugas tersebut. Tapi sayangnya Mbak Suan mengatakan slotnya udah penuh. Batasan anggota untuk tugas kali ini adalah 5 orang. Jika tambah Muchen, maka anggota sudah lengkap, yaitu Mbak Suan, Sulinger, Mbak Anran, dan bocah dempal Mukui. Lalu ditambah Muchen, udah pas 5 orang. Alhasil Muchen pun ngikut aja. Mereka akan berangkat 3 hari lagi. Setelah itu, Muchen pamit cabut. Tapi di saat Muchen hendak cabut, dia berpas-pasan dengan Mas Heyao, murid peringkat 4 di daftar langit. Mas Heyao ini ingin menanyakan
tentang tugas tingkat akademi barusan kepada Mbak Susuan. Apakah anggotanya sudah ditetapkan? Karena Mas Heyo ini juga ingin sekali bergabung dalam misi tingkat surgawi tersebut. Tapi sayangnya seperti yang sudah kita ketahui, anggota Mbak Suan sudah lengkap. Muchen lah yang pada akhirnya terpilih untuk bergabung. Mendengar itu, Mas Heyo masih berupaya ngerayu Mbak Suan karena dalam misi surgawi ini memiliki anggota dengan kemampuan yang hebat akan jauh lebih mudah. Tapi Mbak Suan lumayan pinter menjawab bahwa tugas kali ini kan gak terlalu sulit, gak perlu sampai merepotkan murid andalan peringkat 4 daftar langit. Dengan begini akhirnya Mas Heyo menyapa Muchen, berinisiatif untuk bikin tawaran dengan Muchen. Mas Heyo berkata kalau dia sangat ingin ikut dalam misi surgawi. Apakah Muchen bersedia memberikan posisinya kepada Mas Heyo? Sebagai imbalannya, jika misi ini berhasil selesai, maka hadiah yang didapat Mas Heyo akan dibagikan dengan Muchen. Lalu Muchen pun bergumam, tak diduga Mas Heyo ini cukup royal juga, bisa mendapatkan nilai spiritual tanpa melakukan apapun. Ini termasuk situasi yang menguntungkan. Tapi sepertinya Mbak Susuan tidak tertarik dengan Mas Heyo. Alhasil Muchen menolak dengan sopan. Berhubung Mbak Suan telah memilih dirinya, jadi ia tak berhak memberikannya kepada siapapun. Dan Mas Heyo melanjutkan perkataannya lagi. Junior Muchen, anggap aja ini untuk menghormatiku. Aku cukup berkuasa di Akademi Beichang. Jika membutuhkan bantuan kelak, aku pasti akan berusaha membantumu. Tapi ya, Muchen menolak hal itu. Dengan begini Mas Heyo udah nggak bisa lagi memaksa kehendak Muchen, memilih untuk pamit cabut aja, serta mendoakan semoga misi mereka berjalan lancar. Untungnya mereka ini nggak sampai berdebat. Bisa agak ngeri nih kalau Muchen terlibat apes lagi dengan murid andalan daftar langit. Setelah Mas Heyo pergi, di tengah-tengah perjalanan dia menginfokan kenapa dia ingin sekali bergabung dalam tugas rahasia tadi. Karena sebelumnya dirinya pernah menyelidiki Bukit Naga Putih yang akan Mbak Susuan kunjungi. Ratusan tahun yang lalu pernah ada master kelas atas yang muncul di sana. Sekarang ada tugas ruang rahasia di sana. Mungkin merupakan peninggalan master kelas atas tersebut. Yang ditakutkan adalah Mbak Suan gak mengetahui hal ini. Sungguh sangat disayangkan. Setelah itu scene berganti, memperlihatkan Muchen yang udah berada di halaman depan kontrakannya bersama dengan Ayang Luoli. Muchen ini akan berpamitan untuk menjalankan misi bersama Mbak Suan. Seperti biasa, mereka berpelukan teletabis dulu, serasa dunia milik berdua. Singkat cerita, scene berganti lagi memperlihatkan Muchen dan kawan-kawan yang udah OTW menjalankan misinya. Sambil terbang bersama, Mbak Suan dan Mbak Anran menggibah bersama. Mereka mengatakan bahwa Akademi Beichang merupakan kekuasaan terkuat di daratan Beichang. Namun kekuatan daratan Beichang ibarat bintang di langit yang baik dan buruk bercampur. Saat kita berlatih di luar harus lebih berhati-hati. Akademi menentukan murid yang berlatih di luar hanya boleh mengandalkan diri sendiri kecuali modar. Jika tidak, Akademi Beichang gak akan ikut campur. Akademi juga gak akan meremehkan hidup dan modar para muridnya. Begitu ada yang meninggal, akan segera diselidiki. Setelah pelaku ditetapkan, akan menangkap pelaku dengan cara memberi imbalan. Kabarnya Mas Shen Changseng sekarang sedang mengejar seseorang yang bernama Mo Longzi, menempati peringkat kedua dalam daftar hadiah Akademi. Makanya Mas Shen Changseng belum kelihatan sampai sekarang. Repot memburu Mo Longzi. Singkat cerita, setelah mereka terus OTW, Mbak Suan menyarankan untuk istirahat malam di kota Bailong. Tempat itu wajib dilewati untuk menuju ke Bukit Naga Putih. Mungkin saja di situ akan mendapatkan informasi yang berguna. Sesampainya di kota Bailong, bertepatan sekali di situ ada acara pelelangan barang. Kota Bailong ini termasuk penguasa di wilayah sekitar. Kota besar yang memiliki populasi padat. Orang jahat
dan baik saling berbaur. Mbak Suan menjelaskan bahwa ratusan tahun lalu, Bukit Naga Putih pernah menjadi medan perang. Banyak orang master meninggal di situ, serta banyak juga para petualang yang mengincar peninggalan para master tersebut. Karena hal ini juga, perlahan kota Bailong berkembang. Namun di dekat kota wilayah sini, nggak hanya kota Bailong aja yang mendominasi. Ada fraksi pedang astral langit dan kelompok Liger, wilayah yang nggak boleh diremehkan. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat lelang utama kota Bailong. Acara yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Bahkan para master roh dari berbagai wilayah juga datang ke pelelangan tersebut, yaitu fraksi pedang astral langit, klan Liger, dan penguasa muda kota Bailong. Tak lama pun Pak Lelang Mentungul akan segera memulai acara pelelangan benda-benda ajaib bin sakti. Singkat cerita, setelah melewati beberapa benda lelang, di sini akhirnya Mentungul satu benda yang sepertinya sangat misterius. Pak Lelang mengatakan, produk lelang ini sedikit langka dan istimewa, merupakan benda berharga yang dibawa pulang tim petualang dari Bukit Naga Putih. Berdasarkan pengamatan kami, ini adalah peninggalan master formasi tingkat tinggi. Tapi sayangnya para pengunjung merasa benda tersebut biasa aja, karena mereka nggak bisa merasakan energi gaib di benda tersebut, malah mengatakan itu hanyalah bola besi rongsokan. Lalu Pak Lelang melanjutkan perkataannya, kalian jangan meremehkan benda ini. Ini adalah bola formasi spiritual yang hanya bisa diciptakan oleh master formasi tingkat tinggi. Simbol yang ada pada bola besi ini merupakan formasi mengerikan yang diukir oleh master formasi dengan cara khusus. Saat melawan musuh, hanya perlu melempar bola ajaib tersebut, maka akan langsung berubah menjadi formasi yang sangat membantu. Bisa dikatakan ajaib dan andalan. Walaupun Pak Lelang udah menjelaskan kayak gitu, tapi beberapa orang masih nggak begitu tertarik, karena walaupun benda itu dikatakan sangat sakti, tapi jika orang-orang nggak familiar ataupun nggak tahu cara menggunakannya, itu juga percuma aja, menjadi benda rongsokan yang tak berguna. Lalu Pak Lelang sendiri juga berkata bahwa benda ini memang sangat kuno, kegunaan aslinya juga masih perlu diteliti. Namun bagi orang yang memiliki penilaian cermat, akan menjadi benda berharga yang sangat hebat. Mendengar itu, Muchen pun lama-lama tertarik, mengetahui bahwa dia kan juga seorang master formasi. Mungkin bola besi ajaib itu bisa berguna baginya, dapat melengkapi jurus-jurus teknik formasinya. Alhasil Muchen mencoba menawar bola formasi spiritual tersebut dengan harga 350.000. Seketika pandangan semua orang langsung menyorot ke Muchen, mengatakan kok ada yang mau membeli bola besi rongsokan tersebut. Namun siapa sangka penguasa muda Bailong malah ikut nawar benda itu dengan harga 1,5 juta. Dengan begini, Sulinger ikut nyeletus dengan lantang menawar 2,5 juta, membuat semua orang terbanggongkan. Tak menyangka benda rongsokan bisa jadi rebutan hingga semahal ini. Setelah itu, Tuan Muda Bailong awalnya masih ingin menawar lagi, tapi sayangnya kelakuannya dihentikan oleh mbah-mbah pendampingnya. Beliau berkata bahwa latar belakang grup Sulinger sepertinya bukan sembarangan. Mbak-mbak outfit biru itu memiliki kekuatan yang sakti, setidaknya berada di ranah Heavenly Transformation tahap menengah. Mbah pendamping sampai mengakui kalau dia mungkin gak sanggup melawan Mbak Suan. Lagian tujuan utama mereka datang ke sini bukan untuk mencomot bola besi rongsokan, menegaskan untuk fokus dengan tujuan utama mereka. Alhasil Tuan Muda Bailong mengiyakan nasihat Mbah pendamping, lalu memerintahkan salah satu babunya untuk diam-diam menyelidiki latar belakang grup Muchen. Sebenarnya siapakah mereka ini? Dan ya, bola besi ajaib telah resmi menjadi milik grup Muchen. Di situ Muchen pun sangat berterima kasih banyak pada Sulinger, tapi dia juga sedikit terbanggongkan karena saat ini Muchen masih kere hore, belum memiliki duit sebanyak itu, tapi dia akan berjanji akan mengembalikan nantinya. Beruntungnya Sulinger nggak mempermasalahkan hal itu, nggak usah diganti, mereka kan rekan satu tim, saling membantu adalah hal yang seharusnya. Begitu juga dengan Mbak Suan, dia ikut berkata, ucapan Sulinger benar, jika
kamu mampu meneliti jelas bola formasi tersebut, mungkin ke depan juga bisa membantu kami. Singkat cerita, pelelangan pun menuju ke benda terakhir, benda paling berharga di acara kali ini, yaitu pilar giok naga putih. Melihat itu, Mbak Suan langsung berasumsi benda tersebut kemungkinan besar adalah peninggalan Master Sovereign Bailong yang gugur di Bukit Naga Putih ratusan tahun lalu. Ditambah lagi, bukannya misi mereka kali ini untuk menyelidiki ruang rahasia. Seharusnya benda itu menjadi kunci utama untuk mencari ruang rahasia. Dan ya, benda itu akan menjadi rebutan orang-orang di pelelangan. Harga pembukaannya pun juga udah mahal, yaitu 3 juta koin spiritual. Orang-orang udah pada menawar hingga sampai naik ke 8 juta. Awalnya Sulinger ingin nyoba nawar 9 juta, tapi Muchen menghentikannya. Dia berkata bahwa kali ini lebih baik jangan bertindak gegabah. Untuk mendapatkan benda tersebut sangat beresiko, pasti akan jadi buronan nantinya. Lebih baik mengamati situasi aja dulu supaya tidak memancing petaka. Hingga akhirnya benda tersebut jatuh di tangan Tuan Muda Bailong, laku seharga 10 juta koin spiritual. Setelah itu, scene berganti di malam hari, memperlihatkan Tuan Muda Bailong yang sudah menyerahkan benda pilar sakti ke penguasa kota Bailong, yaitu ke bapaknya. Ternyata memang benar, pilar giok naga putih adalah peninggalan Venerable Bailong. Tujuan utama Pak Bailong ini juga hanya untuk mendapatkan benda tersebut. Sudah selama 10 tahun dia menunggu hari ini, mencari ruang rahasia peninggalan leluhurnya. Setelah itu, Tuan Bailong menginfokan bahwa tadi ada grup asing yang datang. Setelah diselidiki, mereka dari Akademi Beichang. Salah satunya termasuk murid andalan nomor 3 di Akademi Beichang. Apakah Akademi Beichang juga mengetahui tentang ruang rahasia peninggalan kota Bailong? Mendengar pernyataan itu, Pak Bailong pun menegaskan untuk tetap waspada. Jangan sampai mereka kehilangan ruang rahasia. Kalau bisa, diam-diam melenyapkan grup Akademi Beichang untuk mengantisipasi petaka. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.